Sebelum video ini dimulai, jangan lupa Anda subscribe, karena dengan Anda subscribe berarti Anda mendukung channel ini sampai sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, dan kali ini saya akan bahas ya pertanyaan dari Instagram saya dan juga Facebook. Bagaimana sih menjadi peternak properti gitu ya? Mungkin teman-teman bingung nih ya. Biasanya kan peternak bebek, ayam, tapi ini bagaimana menjadi peternak properti ya? Ini sharing aja teman-teman, jadi pernah saya lakukan dulu ya di tahun 2007-an ya, 2008 gitu ya. Jadi saya ditawarkan properti dengan harganya di bawah harga pasar ya. Waktu itu saya ditawarkan harganya dengan harga 120 juta teman-teman ya. Padahal pasarannya sekitar 200 jutaan ya. Nah mungkin teman saya lagi butuh uang apa gimana gitu ya, ditawarkan kepada saya, dan waktu itu saya nggak punya uang teman-teman tapi karena gak enak lah teman-teman, akhirnya ya udah, akhirnya saya KPR kan waktu itu rumah itu. Nah saya KPR kan totalnya di appraisal sama pihak finansial gitu ya, saya dikasih dana ya, waktu itu pencairan sekitar 130 juta teman-teman ya. Jadi waktu itu saya beli properti malah dapat uang, kelebihan uang tuh sekitar 10 juta gitu ya. Dan uang yang tadi, kelebihan tadi ya udahlah, akhirnya saya angsur gitu ya. Yang 130 juta itu saya angsur ya. Waktu itu angsurannya sekitar 1.400.000 per bulan ya. Dan ya udah, terjadi begitu saja gitu ya. Dan lambat laun tahun 2007 waktu itu, 2007 2010 ya, kaget bukan kepalang, saya ditelepon oleh pihak bank, dan waktu itu saya akan ditawarkan uang 200 juta teman-teman ya. Sampai nggak mau gitu ya. Jadi properti yang saya beli dulu cuman 130 dan nggak pakai duit ya, dan saya ditawarkan lagi kembali oleh pihak bank akan dikasih uang sekitar 200 juta ya. Nah karena bingung juga, saya juga bingung gitu ya, akhirnya ya udah saya okein gitu ya. Saya juga bingung tuh kenapa bang mau ngasih waktu itu pinjaman ya 200 juta gitu ya. Nah waktu mungkin kayak waktu itu dulu saya punya uang bukan punya uang ya, punya bisnis ya, waktu itu saya buka restoran Baby Gurame dan bakso gledek gitu ya, dan lumayan cash flow-nya. Nah bang kasih saya pinjaman mungkin ya, nah dengan jaminan rumah yang tadi teman-teman ya. Nah ya udahlah, saya terima waktu itu ya. Jadi saya dapat pinjaman dengan jaminan rumah tadi itu dengan sistem RK teman-teman, rekening koran ya. Waktu itu saya dikasih 200 juta ya, jaminannya sama tadi ya, rumah yang saya beli dulu 130 juta ya. Taunya diappraisal sama pihak bank itu rupanya harga rumah saya 480 juta teman-teman ya. Jadi saya dikasih duit lagi gitu ya. Nah dari uang yang tadi ya, dari uang yang 200 juta, jadi artinya ditambah sama pinjaman saya yang lalu ya, yang dulu waktu saya beli dengan cara KPR 130 juta, sisa pinjamannya sekitar 90 jutaan lah waktu itu. Jadi total saya masih punya hutang 290 juta ya. Dengan cicilan waktu itu saya 4.200.000 per bulan teman-teman ya, di rumah yang pertama gitu ya. Nah dari uang tadi yang 200 tadi ya, karena saya pengen punya banyak properti ya, katanya beli properti kalau bisa sejumlah anak gitu ya. Akhirnya saya belikan properti lagi ya, saya cari propertinya teman-teman ya. Saya pegang uang 200 juta ya, terus saya cari propertinya ya. Kemudian waktu itu ketemu di daerah Ciganjur, perbatasan antara Ciganjur dengan Depok. Saya nemu perumahan gitu ya, Cinere lah gitu ya, Villa Cinere lah waktu itu. Dan dari uang tadi yang 200 itu saya belikan properti di situ teman-teman ya. Ya udah saya cari-cari gitu ya, akhirnya ketemu properti itu di situ ya, di perumahan itu. Akhirnya saya beli ya teman-teman, dan belinya saya nggak mau cash teman-teman, saya beli pakai sama, udah kaperin lagi dah gitu ya.
Nah, karena pengen coba-coba, mungkin bisa kayak dulu dapat lagi pencairan lebih tinggi gitu ya. Nah, akhirnya saya beli teman-teman properti tadi ya, yang properti di Cinere itu ya. Pasarannya itu harganya pasarannya 280 juta pasarannya teman-teman ya. Karena saya lihat kan gini, ada suatu rumah yang dijual di bawah harga pasar teman-teman ya. Saya juga bingung nih teman, orangnya gimana gitu ya. Akhirnya negosiasi dan saya dapat uang dari lagi ya, deal gitu di harga 145 juta teman-teman ya. Jadi pasarannya 275 dan saya deal di angka 145 juta gitu ya. Nah, dari uang tadi yang saya pegang 200 jutaan ya, saya beli rumah tadi tuh dan saya KPR-in. Ya udah, si KPR-in lah, mulai pengen, kiraan saya kalau saya bayar cash boleh juga nih ya. Saya berarti punya 2 properti teman-teman ya. Nah, akhirnya di KPR-in delalah nggak dikasih sama bank teman-teman ya, nggak dikasih pinjaman karena saya sudah punya pinjaman yang pertama ya. Akhirnya ya udah, saya nggak pinjam ya. Akhirnya saya beli dengan cara cash 145 juta dengan uang yang 200 juta tadi, cash dash gitu ya. Nah, berarti sekarang saya punya 2 properti teman-teman tanpa uang saya ya. Jadi, dan akhirnya sisa uang yang ada di saya 200 juta dikurangi 140 juta dan saya masih punya uang sekitar 55 juta. Dan inilah yang buat angsur properti yang pertama, yang tadi cicilannya 4,4. Dan kedua, yang rumah yang kedua, saya sekarang punya penghasilan dengan disewakan gitu teman-teman, saya kontrakan. Dan rumah kedua ini saya dapat uang ya, dapat uang setiap bulan itu 1 juta teman-teman. Jadi saya beli 2 properti tanpa uang saya, malah dapat uang ya. Satu posisi yang baru ini saya beli dapat uang sekitar 1 jutaan dengan sistem dia kontrak. Dan satu berikutnya saya masih punya uang sisa 55 juta ya, dan saya bebas angsuran selama setahun karena uang 55 juta ini buat angsur rumah yang pertama. Nah, asik kan teman-teman ya. Jadi kalau dengan begitu, wah, saya berpikir nih, gimana kalau saya berproperti yang ketiga, keempat, kelima ya teman-teman ya. Nah, akhirnya tahun berikutnya teman-teman ya, tahun berikutnya saya coba lagi cari properti lagi gitu ya. Kali aja dikasih lebih lagi. Dan saya mau dikasih duit lagi ya, mau dikasih duit teman-teman, mau dikasih duit lagi pinjaman ya, dengan sistem KPR pinjaman 800 juta. Bayangin teman-teman ya, di depan mata saya dapat uang 800 juta. Apa yang saya lakukan? Saya ikuti cara yang tadi. Dan dengan begitu ya, tahun 2013-an saya ingat punya bagaimana, oh ini kok yang dimaksudkan dengan namanya beternak properti. Nah begitu. Tapi cara saya ini teman-teman boleh lakukan ya, boleh juga, terserah ya. Tapi syaratnya teman-teman ya, jadi pihak finansial ingin kasih kita uang ya, bank lah ingin kasih kita uang kalau kita punya usaha waktu itu ya, kita punya usaha dengan cash flow yang bagus. Syaratnya begitu. Kedua, pembayaran harus bagus ya. Ketiga, kita bayar properti kalau bisa di bawah harga pasar. Itu kuncinya untuk menjadi peternak properti. Nah, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya.